Hari ini kita telah berada pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 5 Muharram. Di bulan Muharram ini ada sebuah tradisi atau budaya yang dilaksanakan oleh orang Pariaman yang disebut dengan Tabui. Hal ini banyak menjadi pro dan kontra tentang pelaksanaan hukum dilaksanakannya Tabui. Namun dalam sejarahnya, Tabui itu berasal dari kata tabut atau disebut juga dengan artinya adalah peti. Karena ketika Husain meninggal di Karbala, maka orang-orang melihat Husain dimasukkan ke dalam peti dan dibawa oleh burak ke langit. Namun kenapa di Pariaman menjadi kata tabui? Karena orang Pariaman huruf T itu digantinya dengan Ika. Contoh tabut, tabui. Takut, takwi. Di tabui. Sejarahnya berasal dari Bengkulu. Dulu di Bengkulu itu tentara Inggris yang berasal dari India berpaham Syiah atau orang-orang Islam Tamil dari bangsa Cipai atau Sepoi di India. Tiba di Bengkulu yang ketika itu pada zaman Thomas Stamford Raffles mengadakan perayaan Tabui yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, yaitu terdapat pada tanggal atau tahun 1826 sampai 1828 Masehi. Namun pada tahun 1829 Masehi, maka Belanda menguasai Bengkulu. Maka orang-orang Islam Tamil di Bengkulu itu dia menyebar ke Pariaman. Maka dibawalah tabut itu atau tabu itu ke Pariaman pada tahun 1831 Masehi dilaksanakan di Pariaman. Namun pelaksanaan tabu ini juga tidak terlepas dari sejarah cucu Nabi bernama Husain bin Ali, yaitu ketika Ali menjadi khalifah dan Muawiyah pun juga mempertahankan kekuasaannya sebagai khalifah. Maka persiteruan antara Ali dan Muawiyah ini terus bersiteru. Ketika Ali meninggal, maka digantikanlah kekuasaan itu kepada Hasan. Sementara Muawiyah digantikanlah kepada putranya bernama Yazid bin Muawiyah. Namun ketika itu Hasan 6 bulan menjadi khalifah, dia mengundurkan diri karena dia tidak ingin terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Maka dia hijrah dari Irak ke Madinah. Maka orang-orang Madinah ketika itu membujuk Husain, saudaranya Hasan, agar dia mau menggantikan posisi Hasan sebagai khalifah. Maka dibujuklah Husain ini
agar dia pergi ke Irak. Karena begitu bujukan dan ajakan, maka pergilah Husain ini dengan pasukan berjumlah 128 orang. Setibanya di Karbala, maka dicegatlah oleh pasukan Yazid bin Muawiyah yang berjumlah 4.000 orang. Karena niat Yazid tidak ingin membunuh Husain. Namun karena terjadi diskusi atau musyawarah yang tidak alot, akhirnya terjadilah peperangan dan Husain, anaknya Ali bin Abi Thalib, pun meninggal di Karbala pada tanggal 10 Muharram. Maka berkenaan dengan kisah itu ada dua hal yang kita sampaikan. Pertama, berkenaan dengan hukum tabut ini. Pertama, ada yang melarang, yang menghukumnya bid'ah atau haram. Dia berdalil dengan beberapa dalil. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir zalika khairan wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan uli amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Rasulnya, sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi akibatnya. Wajib dalalah dari ayat ini adalah wajib bagi setiap mukmin yang mengimani Allah dan hari akhir menjadikan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, yang benar, sebagai dasar untuk melakukan apa saja, serta menjadikan penjelasan ulama beserta kebijakan umara, yang kedua mereka disebut sebagai ulil amri, sebagai arahan. Kemudian manakala ada persoalan yang dipertentangkan, maka wajib bagi ulil amri, ulama dan umara, mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Juga ada beberapa dalil yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airillah hiwala syahral haram. Ayat ini mempunyai arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi ayat ini menjelaskan apabila suatu perbuatan tergolong bid'ah atau sesat yang haram hukum melakukannya, maka semua keterlibatan di dalam prosesi pengadaan perbuatan tersebut adalah dilarang dan dihukum haram. Juga hadis Nabi mengatakan yang berbunyi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongannya. Maka pihak yang pertama mengatakan pengadaan perayaan tabut ini bid'ah atau haram dengan dalil yang disampaikan. Kemudian pihak yang membolehkan berdalil bahwasanya perayaan tabut ini bukan ranah agama, tapi adalah ranah budaya. Maka dalam kaidah fikih berbunyi,
Al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung kepada ilat. Jika ada ilat, ada hukum. Dan jika tidak ada ilat, maka tidak ada hukum. Jadi, ilat itu terdapat dua. Pertama, dia disebut dengan ilat mansusah, ilat yang tertulis. Contohnya, hadis Nabi berbunyi, La yanzurullaha illa manjara saubahu khuyala. Allah tidak melihat kepada siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong. Hadis ini berkenaan dengan orang-orang yang menjulurkan pakaiannya asal tidak sombong, maka tidak apa-apa. Ilatnya adalah khuyala. Selama dia tidak sombong, maka tidak masalah. Kemudian dalam hukum Islam juga ada disebut dengan ilat mustanbatah. Ilat tersebut dalam nas syariah bersifat umum. Contoh hadis Nabi, la yaqdil qadi baina isnaini wa huwa ghadban. Tidaklah seorang hakim memberikan putusan hukum ketika ia sedang dalam keadaan marah. Hadis ini mempunyai ilat, walaupun hakim itu marah, lapar, sakit, jadi dia tidak boleh memutuskan hukum. Maka ilatnya di sini adalah tidak hanya marah tapi bersifat umum. Baik itu dia lapar, dia sakit, dia marah, maka tidak boleh memutuskan sebuah hukum. Nah, di dalam Islam, segala sesuatu itu juga tidak perlu ilat. Contoh, kita salat 5 waktu. Kenapa Allah menyuruh salat 5 waktu? Karena itu adalah hukum yang bersifat ta'abudi. Kita tidak perlu mengkajinya, tapi kita hanya taat terhadap perintah Allah. Juga ada hadis Nabi yang berbunyi, air kencing bayi perempuan harus dicuci, sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Kenapa dibedakan? Padahal sama-sama air kencing bayi. Jawabannya tidak kenapa-napa karena itu syariat, memang taat dan kita harus melaksanakannya. Maka jika seandainya tabut ini budaya, maka ilatnya selama itu budaya, maka boleh dilaksanakan. Tapi jika dia bersifat ritual keagamaan, maka haram atau bid'ah melakukannya. Itulah dua pendapat yang berkenaan dengan pelaksanaan tabut atau pro kontra terhadap pelaksanaan tabut. Yang pertama, orang-orang yang berpendapat melaksanakannya adalah bersifat bid'ah atau haram. Karena tadi bersumber kepada dalil yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59 dan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian yang membolehkan bersumber kepada kaidah fikih al-hukmu yadurru ma'illati wujudan wa adaman. Segala sesuatu itu ada ilat. Jika tidak ada ilat, maka tidak ada hukum. Maka ilat dari tabut ini, karena dia bersifat budaya, maka boleh, karena al-aslu fi syai'in al-ibahah. Asal segala sesuatu itu boleh selama itu bersifat muamalah. Makanya tidak perlu kita bersitegang, karena orang-orang yang mengatakan melarang mempunyai dalil, dan orang-orang yang boleh melaksanakan juga mempunyai kaidah fikih dan dalil. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.